Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak solih-solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan teman-teman yang sedang sakit, semoga Allah segera memberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin. Bertemu lagi dengan Ustazah dalam video pembelajaran tematik kelas 4. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pelestarian hewan. Hari ini kita akan membahas tentang pelestarian tumbuhan. Namun sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, mari kita berdoa semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam memahami materi ini. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, silakan siapkan buku tulis, buku paket 4C dan alat tulis. Gunakan untuk mencatat informasi penting yang ada pada video ini. Salah satu upaya pelestarian tumbuhan adalah dengan melestarikan hutan. Tahukah teman-teman, hutan di Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia karena hutan di Indonesia sangatlah luas dan bermacam tumbuhan dan hewan di dalamnya. Namun, sekarang hutan di Indonesia sedang terancam. Penebangan pohon dan kebakaran hutan membuat hutan di Indonesia kian berkurang. Untuk apa kita melestarikan hutan? Pelestarian hutan dan lingkungan menjadi tanggung jawab kita. Kerusakan hutan akan berakibat besar bagi kehidupan kita dan pelestarian alam. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan hutan. Yang pertama adalah penebangan. Yang kedua adalah pembukaan lahan baru. Penebangan dan pembukaan lahan baru merusak ekosistem di hutan. Akibatnya, hewan-hewan tidak memiliki tempat tinggal dan tidak dapat mencari makan. Faktor yang ketiga adalah kebakaran. Kebakaran di hutan Indonesia sangat sering terjadi. Banyak penyebabnya, salah satunya yaitu musim panas berkepanjangan atau ulah manusia ketika ingin membuat perkebunan atau membuka lahan baru. Faktor yang keempat adalah bencana alam. Bencana alam seperti tsunami dan gunung meletus juga dapat merusak hutan. Dan faktor yang kelima adalah perubahan iklim. Iklim mempengaruhi jenis tanaman yang hidup di hutan. Jika perubahan iklim terjadi dengan waktu yang lama, maka akan merusak hutan. Contohnya ketika musim panas yang lama akan membuat tumbuhan mati. Setelah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan hutan rusak, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pelestarian hutan. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk pelestarian hutan. Yang pertama adalah reboisasi. Yang kedua adalah sistem tebang pilih dan tebang tanam. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, mencegah kebakaran di hutan. Dan yang kelima, menghemat penggunaan kertas dan tisu. Ustazah akan menjelaskan satu persatu dari cara pelestarian hutan ini. Baik, yang pertama adalah reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul atau tandus. Reboisasi juga diartikan dengan penghijauan
atau penanaman pohon di sekitar lingkungan kita. Jadi, apabila ada lingkungan kita yang tidak ada tanamannya atau tandus, kita bisa melakukan reboisasi. Cara yang kedua adalah sistem tebang pilih dan tebang tanam. Kebutuhan manusia terhadap pohon cukup banyak. Oleh karena itu, kita dapat melakukan sistem tebang pilih dan tebang tanam. Sistem tebang pilih adalah menebang pohon yang sudah tua dan tidak menebang pohon yang masih muda. Kayu yang dihasilkan oleh pohon tua lebih banyak daripada yang dihasilkan oleh pohon muda. Kalau diumpamakan ya, lebih baik memotong satu pohon tua daripada memotong beberapa pohon muda. Selanjutnya yaitu sistem tebang tanam. Sistem tebang tanam merupakan sebuah upaya untuk menjaga kesuburan tanah dan pelestarian hutan dengan cara menebang pohon dan diganti dengan pohon yang baru atau menanam pohon yang baru. Jadi, setelah menebang pohon tua, maka kita perlu mengganti atau menanam pohon baru dengan jumlah yang lebih banyak. Gunanya agar pohon muda yang kita tanam akan tumbuh dan menggantikan peran pohon yang sudah kita tebang. Cara yang ketiga adalah tidak membuang sampah sembarangan. Kita perlu mengelola sampah agar kita tidak banyak membuang sampah. Coba perhatikan pada gambar tersebut. Pada gambar tersebut itu ada sampah yang menumpuk di aliran air. Sampah itu ada dua jenis, yaitu sampah organik. Sampah yang berasal dari bahan hayati, yaitu tumbuhan dan hewan. Dan yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan non-hayati, seperti plastik, kaleng, dan lain sebagainya. Ada cara yang bisa kita lakukan untuk mengelola sampah-sampah tersebut. Untuk sampah organik dapat kita ubah menjadi kompos. Pupuk kompos adalah salah satu pupuk organik yang dibuat dari proses pembusukan sisa-sisa bahan organik seperti daun, sisa kulit buah, dan ranting pohon. Proses pembuatan kompos dengan cara penguraian. Manfaat kompos yaitu memperbaiki kondisi tanah agar unsur hara meningkat dan menggemburkan tanah sehingga dapat mudah dimanfaatkan oleh tanaman. Selain itu, kompos juga dapat meningkatkan kemampuan tanah untuk menahan air sehingga cacing tanah lebih senang tinggal di tanah tersebut. Sedangkan untuk sampah anorganik, kita dapat ubahnya menjadi kerajinan. Pembuangan sampah anorganik secara sembarangan di lahan terbuka dapat mencemari tanah atau air dan menyebabkan kerusakan serius pada lingkungan dan kehidupan. Kita dapat mengurangi jumlah sampah anorganik dan mendaur ulang sampah menjadi produk baru. Cara yang keempat adalah mencegah kebakaran hutan. Seperti yang Ustazah sebutkan tadi, kebakaran hutan sering terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yaitu menimbulkan masalah kesehatan seperti sesak nafas dan ISPA. ISPA artinya infeksi saluran pernafasan. Selain itu, kebakaran hutan menyebabkan hewan kehilangan habitatnya,
dan mengalami kepunahan. Cara pelestarian hutan yang kelima adalah menghemat penggunaan kertas dan tisu. Kertas dan tisu terbuat dari olahan kayu, sehingga dengan menghematnya kita akan mengurangi pula jumlah pohon yang harus ditebang untuk membuat kertas dan tisu. Kertas dan tisu adalah kebutuhan kita, khususnya sebagai pelajar yang perlu menulis dan membaca buku. Menghemat kertas bukan berarti kita tidak boleh menulis di kertas, namun kita menggunakan kertas tersebut dengan bijak. Contohnya menggunakan kertas untuk belajar. Dan juga kita bisa menggunakan sisa kertas atau kertas bekas untuk membuat kerajinan. Begitu juga dengan tisu. Kita dapat menghemat penggunaan tisu dengan memakai tisu secukupnya. Contohnya menggunakan kain lap untuk membersihkan tumpahan air. Dengan melakukan pelestarian tumbuhan, kita akan mendapatkan manfaat pelestarian tumbuhan. Salah satunya yaitu melestarikan sumber daya alam. Lingkungan berpotensi memenuhi kebutuhan manusia seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, dan air. Pemakaian sumber daya alam harus disertai dengan pemanfaatan secara bijak dan upaya pelestariannya. Manfaat pelestarian tumbuhan yang kedua adalah untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh asap kendaraan bermotor dan asap serta limbah industri. Meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor dan kegiatan industri, serta tindakan yang tidak terpuji seperti pembuangan sampah dan limbah industri ke udara dan sungai semakin mencemari lingkungan. Gas buangan yang dihasilkan dari kegiatan tersebut bercampur dengan udara yang kita hirup. Jika udara tercemar tersebut kita hirup, kesehatan kita akan terancam. Tumbuhan berperan untuk menormalkan udara yang tercemar tersebut dengan cara menyerap udara kotor dan mengolahnya menjadi udara bersih yang banyak mengandung oksigen. Udara bersih tersebut kita hirup untuk bernafas. Manfaat yang ketiga adalah untuk melestarikan lingkungan. Lingkungan alami seperti hutan, bukit, sawah, dan kebun yang banyak ditanami pohon dapat mencegah bencana banjir, longsor, dan kekeringan. Dan manfaat pelestarian yang keempat adalah menjaga ketersediaan sumber daya alam. Sumber daya alam, baik nabati maupun hewani, akan terpelihara dengan baik. Tumbuhan yang rimbun disukai oleh hewan-hewan. Tumbuhan dan hewan inilah yang menjaga ketersediaan sumber daya alam. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari tentang pelestarian lingkungan dan hutan. Jazakumullah khairan sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjaga alam kita. Nantikan video pembelajaran Ustazah selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.